Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Siang hari ini insya Allah kita akan bincang-bincang sejenak dengan sahabat kita dari kota yang dingin, kota Malang. Kita akan ngobrol dengan Pak Agus Setiautomo, beliau dosen dari Poltekkes Kemenkes Malang. Ini hari kita akan ngobrolin tentang bagaimana memanfaatkan teknik sujok, ya, teknik sujok untuk mengatasi depresi pada wanita hamil. Ya, teman-teman sekalian, ini sudah hadir bersama kita Pak Agus Setiautomo dari kota Malang, luar biasa ya. Assalamualaikum Pak Agus. Salam. Sehat ya. Oke. Ini ngobrol-ngobrol, bulan ini kan tema global health-nya itu kan terkait dengan kesehatan wanita. Ya, kesehatan wanita, terutama wanita prenatal care, ya, prenatal care yang ya prenatal care berarti kan masih hamil ya. Masih hamil. Dan sebetulnya kalau di bulan ini mestinya temanya adalah terkait prenatal care di masa COVID ya, masa pandemi. Tapi saya pengen kita ngobrolnya yang berbeda gitu. Ini terkait dengan depresi yang sering dialami oleh wanita-wanita hamil. Dulu kan saya sering perhatikan bahwa risiko terbesar dari depresi pada saat hamil itu adalah setelah kehamilan dia tetap depresi, mengalami postpartum blues, dan akhirnya yang sangat tidak mengenakkan itu kan kabar-kabar seorang ibu tega membunuh bayinya. Ya, membunuhnya dengan yang cara-cara yang nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya nggak masuk akal itu kok tega banget gitu. Sampai yang dulu di Semarang itu ada yang bayi itu direbus. Nah, kalau di Jawa Timur dulu kan kalau nggak salah sempat dengar ya, ada ibu yang meracuni 4 orang anaknya, yang terakhir dia sendiri meracuni diri sendiri. Ya walaupun itu tidak terjadi seminggu 2 minggu setelah persalinan, tapi saya yakin bahwa itu dampak dari depresi yang memanjang, ya, depresi postpartum blues yang memanjang. Di samping mungkin juga ada faktor-faktor masalah psikososial yang lainnya gitu. Nah sekarang terkait dengan Pak Agus kan ini praktisi dari terapi sujok Pak Agus ya. Ya. Nah, sujok ini saya juga yakin ini juga bisa kita manfaatkan untuk kasus-kasus yang sifatnya psikologis gitu. Boleh pengantar Pak Agus itu biar teman-teman paham itu sujok itu sebetulnya janjane barang apa sih gitu. Ya memang kalau kita mendengar istilah sujok itu kan ini kan sebuah terapi yang relatif baru ya. Jadi masuk di Indonesia tahun 2019 lah formalnya itu. 2019 baru masuk gitu ya. Ya, dia dari Korea sebenarnya. Jadi sujok ini penemunya adalah seorang Profesor Park Ji-woo. Ini beliau dari Korea, kemudian masuk di Indonesia tahun 2019. Ini atas jasa dari Perpasi. Jadi ini Perpasi itu sebuah organisasi perkumpulan praktisi sujok Indonesia ya di situ. Nah, itu ketuanya adalah atau foundernya adalah Ustadz Eriza. Nah, Pak Eriza ini memperkenalkan sujok ke Indonesia. Nah, kebetulan yang dibawa sebagai narasumber pertama itu adalah Bu Pindar, jadi orang India. Nah, Bu Pindar itu adalah muridnya Profesor Park Ji-woo. Nah, sujok itu bukan nama orang ya? Bukan. Nah, sujok itu sendiri itu kan dari bahasa Korea. Su itu tangan, kemudian jo itu kaki. Jadi terapi kaki dan tangan. Jadi pada dasarnya prinsipnya di sujok ini adalah bahwa tubuh besar kita mulai dari kepala sampai kaki ya itu memiliki kemiripan dengan tangan ya atau sistem tubuh diwakili oleh peta yang ada di tangan dan di kaki gitu ya.
Ya, betul. Jadi ada kemiripan di situ. Oke. Nah, sesuatu yang memiliki kemiripan, maka dia juga akan memiliki kesamaan, ya, kemiripan atau mendekati kesamaan sifatnya. Nah, di Sujo itu sendiri, kalau kita bicara masalah kemiripan, nah kalau di seperti tangan ini, nah kalau tangan posisinya seperti ini misalnya. Nah, kalau ini ibu jari ini ada sebagai kepala. Kemudian jari telunjuk dan jari telunjuk dan jari ini jari kelingking itu adalah tangan. Nah, sementara yang di bawah ini adalah kaki, jari manis di kaki. Nah, berawal dari situlah kita banyak melakukan terapi karena memiliki kesamaan sifat dengan tubuh besar. Maka dalam melakukan terapi ya kita tidak menerapi ke tubuh besar, tetapi menerapinya lewat tangan atau kaki. Jadi ibaratnya memberikan terapi, memberikan perlakuan pada tangan yang dianggap misalkan kayak ibu jari tadi mewakili kepala, maka itu efeknya nanti sampai dengan ke kepala begitu ya. Iya, betul. Demikian juga dengan jari telunjuk dengan jari kelingking, dia mewakili dari area kedua tangan, maka nanti masalah di kedua tangan diterapinya lewat telunjuk dan kelingking. Oke. Oke, lanjut. Nah, di Sujo sendiri itu ada beberapa media yang digunakan di dalam terapi Sujo, mulai dari media pijatan ya, meses itu pijatan, kemudian bisa menggunakan warna, kemudian ada juga menggunakan biji-bijian. Jadi biji-bijian, kacang hijau dan sebagainya yang memiliki daya tumbuh, ini bisa kita lakukan terapi menggunakan itu. Juga bisa menggunakan jarum akupuntur, kemudian magnet, kemudian dedaunan, ini bisa. Atau moksa juga bisa dilakukan untuk sebagai media dalam melakukan terapi Sujo. Jadi nanti kita tinggal memilih aja mau menggunakan yang mana. Mau warna, ya kita bisa menggunakan warna. Mau jarum akupuntur juga bisa. Menggunakan magnet juga bisa. Kalau atau daun, ya, kalau daun saya ini menggunakan daun palem juga bisa. Maksudnya kalau daun diapain itu? Sama, direbus, diminum pada dasarnya hanya ditempelkan aja di tangan. Oh, daunnya ditempelkan di tangan. Daunnya ditempelkan ke tangan. Termasuk biji itu pun juga sama, berarti bijinya tidak ditelan, tapi cukup ditempelkan pada titik-titik tertentu yang memiliki koneksi dengan organ tubuh kita. Nah, ini yang mungkin yang teman-teman masih agak asing itu kan warna, biji, dan daun. Nah ini gimana nih korelasinya kok bisa? Oke lah, daun dulu misalkan. Daun kalau diminum itu herbal biasa ya, sudah umum ya. Nah ini kalau daun ditempelin ini gimana prosesnya dia bisa kerja membantu masalah kesehatan? Nah contoh daun, ini daun palem ya. Daun palem, kalau daun palem ini sebenarnya kan dia memiliki kekuatan atau daya magnet. Jadi ada daya magnet di situ, ada kutub utara dan selatan. Nah, bagian daun yang menjari itu ya, yang runcing. Nah, yang runcing itu adalah kutub selatan. Oh, yang runcing selatan malah. Kutub selatan. Sedangkan yang tumpul ini adalah utara. Nah, energi itu bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi dia akan bergerak dari pangkal daun ke ujung daun. Nah, berdasarkan itulah nanti akan kita gunakan di area-area organ yang sesuai dengan yang kita pelajari di Sujo, kita nanti akan tempatkan di situ. Berarti sebetulnya untuk daun yang dipakai di dalam terapi Sujo ini konsepnya dia bukan soal kandungannya apa ya, karena ini tidak diminum kan. Tapi konsepnya adalah konsep magnetik atau konsep energi yang bergerak menstimulasi energi yang ada di titik-titik tempat itu ya. Betul. Ya, mulai paham di sini karena selama ini kan kalau daun kaitannya dengan diminum, ya, diminum, diborehkan atau apa itu. Bagi teman-teman yang
yang nggak suka pahit-pahitan diminum, nah, ya bisa ditempelkan aja. Oh gitu. Nah, ya tadi dibilang palem ini mempunyai daya magnetis ya, punya daya magnetis, artinya punya dalam tanda kutip kekuatan energi yang bisa mempengaruhi daerah energi tubuh manusia. Nah, tentu saja daun-daun yang lain juga punya karakteristik yang berbeda-beda ya sesuai dengan betul. daunnya. Nah, itu untuk menentukan itu bagaimana? Atau memang sudah ada katalognya atau gimana? Ya, sebenarnya jadi gini, bisa dilihat dari bentuk. Kalau dia bentuk memanjang, ya bentuk memanjang itu berarti dia memiliki energi yang kita sebut dengan hetero. Jadi energinya itu alurnya lurus. Oke. Nah, tapi kalau yang spiral, yang spiral itu ya, contohnya daun apa ya? Daun pepaya itu masuknya apa itu? Spiral atau daun mana? Daun pepaya. Daun pepaya itu bukan spiral. Ini loh, daun apa sing pahit itu? Oh, pare. Oh, pare. Daun pare itu ya spiral. Pare saya belum pernah lihat daunnya. Oh iya. Jadi agak spiral ini daun pare itu kan salah. Oke. Terus kalau yang daun kok melingkar itu berarti dia melingkar atau bulat maksudnya? Bulat itu. Okay. Jadi ini yang akan kita manfaatkan untuk menstimulasi organ-organ sesuai yang ada di tangan kita. Oke. Itu untuk daun ya. Jadi intinya filosofinya daun itu mempunyai satu mekanisme medan energi yang bisa menstimulasi tubuh manusia lewat titik-titik yang kita tentukan tadi. Ya. Itu untuk daun ya, dan untuk menentukannya kita lihat minimal kalau nggak ngerti ya dari bentuk daunnya. Ya, minimal bentuk daun itu merepresentasikan bagaimana jalur energi itu bekerja. Nah, gitu. Nah, kalau warna gimana warna? Kalau warna juga sama. Jadi intinya begini, warna itu kalau kita lihat masing-masing warna ini kan memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Ketika ada cahaya matahari, kemudian kita biaskan lewat prisma, nah itu nanti kan di keluarnya kan dia akan muncul beberapa macam warna. Nah, ada warna merah, kemudian ada biru, ada kuning dan sebagainya. Nah, dengan frekuensi dan gelombang yang berbeda-beda, yang memiliki yang apa istilahnya, yang merupakan karakter yang masing-masing warna itu. Nah, ini kita bisa melakukan terapi untuk organ. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya masing-masing organ itu kan punya energi yang memiliki kemiripan frekuensi panjang gelombangnya sama dengan warna tertentu. Misal jantung itu kan dia punya kemiripan dengan warna merah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan energi di jantung, berarti maka di area jantung itu kita berikan warna merah. Tetapi kalau organ yang lain, misalkan otak dan tulang belakang itu kan warnanya oranye energinya. Ini kalau kita mau meningkatkan dua organ itu ya kita berikan warna oranye. Jadi masing-masing organ nanti ada situ. Tapi kalau kita nanti tidak hafal dengan warna dan organ, kita pada dasarnya kita bisa menggunakan warna merah. Merah itu untuk melancarkan, jadi melancarkan sirkulasi dan sebagainya. Kemudian warna biru itu untuk meredam. Nah, kemudian warna hitam itu untuk menetralkan. Hitam justru menetralkan ya, bukan putih ya? Bukan, hitam itu menetralkan arahnya. Jadi misalkan gini, misalkan kepala kita pusing, kepala pusing berarti nanti kepala kan dimanifestasikan atau memiliki kesamaan dengan ibu jari. Nah, pada ibu jari ini kita cari titik nyerinya di mana. Setelah ketemu titik nyerinya, kita lakukan pijatan, dipijat, perlawanan dengan arah jarum jam.
Kemudian nanti kita berikan warna biru supaya nyerinya tadi akan diredam. Jadi Eh, yang dipakai untuk memberi warna ini apa bahannya? bahannya bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pewarna yang lain bisa. Misalkan cat tembok begitu boleh? Pada dasarnya begini, Nah, karena kita sifatnya untuk terapi, ya, jadi nah. diharapkan bahan dasarnya itu yang alami. Oh begitu. Hmm, Spidol daripada kan juga bahan kimia itu. spidol memang ada yang berbahan kimia Nah, sintetik, ada nah. yang berbahan kimia tapi yang alami ada. Oh, oke. Biasanya spidol yang ada tulisannya istilahnya apa non toxic, Oh ada ya kemudian gitu ya. ada spidol safe for children, itu Hmm. bisa kita gunakan untuk terapi. Berarti, Walaupun yang lain bisa, mau spidol yang lain bisa. berarti Cuman kalau misalkan kita mau pakai warna hijau gitu ya. Warna hijau nggak ada spidol, nggak ada pewarna lain, kita bisa pakai daun juga ya. Daun diremas-remas bisa, dikasih hijau itu bisa, bisa ya. bisa daun bisa, bahkan Hmm. kertas yang warna hijau seperti ini. Oh Ini gitu. Itu bisa kita tempel disobek, aja. oh, Nah, tempelin aja gitu ya. ini aja. Hmm. Simpel sekali nih warna ya. Itu tadi warna. Oke, tadi warna kemudian terkait dengan tanaman. Satu lagi tadi apa ya? Biji Ada, ya. ada biji-bijian Nah, ya. itu Ada. gimana apa namanya kaitannya biji dengan kesembuhan lewat susuk ini? Ya, jadi biji yang kita gunakan kan biji itu kan memiliki daya daya tumbuh. Hmm. Nah, kalau dia memiliki daya tumbuh, maka dia sebenarnya punya energi di situ. Hmm. Nah, energi inilah yang akan kita gunakan untuk menstimulasi pada organ yang akan kita terapkan terapi di tangan. Hmm. Dengan menempel. Berarti itu pada kasus-kasus yang membutuhkan support untuk tumbuh ya, artinya untuk penguatan ya. Kan ada yang kasus itu butuh Hmm. dikurangi, ada yang butuh ditambah, istilahnya gitu, secara energi ya. Nah, kalau di biji ini sebenarnya biji lebih Lebih kemana nih? lebih safety, Nah, lebih aman. Karena di biji itu dia dia akan bisa melakukan sendiri. Ketika tubuh butuh tambahan, maka dia akan menambahkan. oh gitu, dia lebih cerdas istilahnya gitu ya. Dia bisa Betul, betul. ngatur kapan harus tumbuh, kapan Bisa enggak. ngatur gitu. Hmm. Kalau dia butuh pengurangan, maka dia akan juga mengurangi. Itu kelebihannya biji itu. Berbeda dengan warna tadi ya. Kalau warna merah tadi Beda. kan dia istilahnya memicu ya, sebagai pemicu Kalau penguatan gitu. Kalau di warna memang kita harus tahu kapan organ itu dikuatkan, kapan organ Hmm. itu perlu dikurangi. Ini biji apa saja yang bisa dipakai? Nah, sebenarnya biji ini kalau dia mempunyai bentuk mirip ya, memiliki Hmm. kemiripan dengan organ, itu yang lebih disarankan itu, direkomendasikan itu. Yang mirip organ itu bijinya atau buahnya? Bijinya, Oh, biji. bijinya, oke. Biji termasuk buah juga bisa. Jadi Hmm. contoh gini, Contoh buah anggur. apel misalnya atau anggur. Anggur itu kan mirip Anggur dengan alveoli misalkan itu kan? kan bergerombol. Ya. Nah, bijinya itu sangat bagus atau direkomendasikan untuk terapi untuk pankreas. Oh, pankreas bisa. Ya. Nah, terus Hmm. kemudian biji labu. Nah, seperti ini. Ini walu. Sorry. Oh, halo, oke. Kayak kuaci itu ya. Mirip kuaci ya. Betul. Nah, ini kan memiliki kemiripan dengan bentuk jantung ya. Oh, di Nah, jantung. ini cocok untuk atau sangat direkomendasikan untuk apa menerapi jantung. Hmm. Kemudian ada biji apa lada hitam juga bisa. Hmm. Lada hitam juga ada. Kemudian biji kacang merah. Nah, kacang merah itu kan memiliki bentuk yang mirip dengan organ apa nih Pak? Apa ini? Kacang merah. Nah, Ginjal ya? salah. Nah, ginjal. Oke. Berarti kacang merah ini cocoknya atau sangat direkomendasikan untuk terapi di masalah ginjal. Hmm. Nah, tetapi kalau
ternyata kok Pak sulit nyari biji labu. Nah, terus gimana ini? Nah, ada biji yang bisa dipakai untuk semuanya. Wah, Ini ini serba kacang anu hijau. ya, kacang hijau. Ini Ah, biji betul. serbaguna ya. Ini murah meriah ini. Ah, Dan Masya ini bisa Allah. terapi apapun bisa. Oke, oke. Sini kacang hijau. Kenapa kacang hijau bisa punya sifat begitu? Kacang hijau itu kan dia memiliki daya tumbuh ini Pak ya. Jadi sebenarnya ya ini kan pada dasarnya kan semua biji bisa ya. Ah, Semua biji bisa. Hanya saja kacang hijau kan di Indonesia kan paling mudah dicari dan harganya sangat murah. iya. Makanya direkomendasikan. Tapi sebenarnya sebelum kacang hijau itu direkomendasikan adalah bedwheat. Seperti ini bedwheat. Bedwi itu apa? Bedwheat itu Ada di uh, Indonesia? ada. Makanya ini kan impor Pak ya, ini Oh mendatangkan. gitu ya. Susah kan? Ya sudah sesuai wilayah masing-masing aja ya. Nah, ini ya betul. Nah, sehingga disarankan kalau tidak ada ini ya kacang hijau ini yang paling bisa mewakili untuk semuanya. Kacang hijau. Hmm, ya. Ini tinggal kacang hijau itu karena dia memiliki yang mudah ya Pak ya, dan meriah, murah meriah. Jadi cukup nanti yang biji bintik putihnya ini, Hmm. yang bakal tunasnya ini, nanti ini yang akan kita tempelkan di kulit Oh, di tangan. arahnya nggak boleh salah ya. Jadi harus Tidak boleh salah. Ini nah, harus nempel gitu. bakal tunasnya yang nempel. Bakal tunasnya yang nempel di kulit. Kalau saya lihat apa namanya kacang hijau ini, biji kacang hijau ini memang bentuknya mirip sel ya. Nah, betul. Nah, akhirnya memang dia cikal bakalnya hidup di situlah Nah, berarti misalkan. mungkin dari situ kalau dia memiliki Ya, kemiripan ya, dengan ya. sel, di mana sel itu juga apa yang dikatakan tadi cikal bakalnya suatu makhluk hidup, nah ini bisa dipakai untuk semuanya. Hmm. Kacang hijau ini luar biasa nih. Ada biji yang ini juga luar biasa Pak, karena dia memiliki daya magnet kutub utara dan selatan. Oh iya, Iya, jadi biji apa nanti itu? ada biji apel. Oh, biji apel ya. Hmm. Nah, Nah, itu dia punya apa daya magnet di situ. utaranya yang bawah, selatannya yang runcing. Berarti yang utara yang runcing, Pak. Oh, utara yang runcing. Jadi Kalau 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 tadi selatannya kalau tadi kan daun palem, utaranya yang pangkalnya. ya, jadi yang Kalau ini mendekati berbeda ya. yang mendekati apa apa itu? Tangkai, Hmm. yang mendekati tangkai itu adalah utara. Itu yang daun Palem ya. tadi kan pangkal ya yang mendekati tangkainya. Nah, Nah, itu utaranya. Nah, apel, apel itu kan bijinya kan terbalik, Pak. Yang lancip kan malah di atas toh. Jadi yang lancip. secara gambaran dia akan Oke. lebih mendekati dengan tangkai. Mhm. Nah, berarti yang lancip utara, yang tumpul itu dari selatan. Oh, oke. Oh, begitu untuk apel ya. Ya, apa bagus Pak. Jadi kalau kita punya atau sedang makan apel, ya bijinya jangan dibuang. Nah, kalau 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 warna tadi kan kita tidak terkait dengan arah ya, hanya diwarnai di airahnya saja. Nah, Penggunaan warna. ya tadi kan nggak pakai arah kan, karena nggak ada kutub-kutupan gitu kan. Nah, kalau Kalau daun sama biji kan ada kutubnya. ya, jadi keunikan suci itu begini. Kalau kita bermain di energi itu, Hmm, jadi kita juga harus ada apa niat ya, hmm, niat dalam suatu melakukan terapi. Nah, di penggunaan warna ini kita juga bisa menggunakan sesuai dengan arah. Jadi hmm. misal ada misal di jantung. Jantung itu kelebihan energi ya, kelebihan energi seperti hipertensi lah pada Hmm. pasien hipertensi. Pada area jantung itu nanti di telapak tangan ini kebetulan jantung ada di sini. Ini lokasi jantung di sini. Oke, Saya gambarkan Pak. pasti tonjolan itu ya. Nah, kurang lebih jantung kan di sini, kalau tangan kiri kita ya. Ini Hmm. jantung. Nah, pada area ini
Nah, Yang kalau dilingkari ini. dia kenapa? Yang dilingkari ini ya. Ya, yang saya lingkar ini jari jantung. Nah, kalau kita pada kasus hipertensi, nah pada kasus hipertensi itu kita bisa memberikan warna dengan tujuan adalah menurunkan energi dari jantung. Karena pada hakikatnya pada hipertensi itu jantung sedang kelebihan energi. Nah, energi di jantung tadi kan warna merah. Ya. Dinetralisir dengan menggunakan warna hitam. Dengan warna coklat. Oh, malah coklat ya? Coklat. Jadi ada keseimbangan di situ, diberikan warna coklat. Nah, warna coklat ini caranya nanti setelah dilakukan pijatan, tekan, dipijat. Karena kita mau menurunkan, maka kita putar ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Pijatnya. Tapi kalau kita mau meningkatkan, seperti kasus hipotensi, maka kita pijat, tekan, pijat, tapi muternya ke kanan. Nah, itu pada kasus hipotensi, pijatnya ke situ. Nah, pada hipertensi dulu ya, ini kita pijat ke kiri. Kurang lebih 1-5 menit, atau sampai di sini kelihatan merah atau hangat. Nah, setelah itu baru kita berikan warna. Nah, memberikan warna juga demikian. Nah, ini kan kita berikan warna coklat dengan cara memutar. Nah, memutar, diputar arahnya sama, berlawanan dengan arah jarum jam atau ke kiri. Saat memberikan warna pun juga harus ada aturannya ya, ada aturannya juga ya. Itu lebih bagus itu. Nggak boleh asal diwarnain gitu ya? Nah, jadi ada arahnya. Oke, good. Nah, sekarang Pak Agus terkait dengan permasalahan psikologis. Kalau tadi kan masih ke arah masalah body ya, artinya masalah tubuh. Kepala, pundak, lutut, kaki gitu kan. Ya. Nah, itu perwakilannya ada di jari-jari itu. Nah, kalau kaitannya dengan psikologis gimana nih? Jadi, kalau sudah itu di samping penyakit-penyakit fisik, penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan emosional, ini juga bisa dilakukan terapi lewat Sujo. Jadi ada beberapa masalah emosional kan, mulai dari ada rasa takut, kemudian sedih, senang, mungkin cemas, atau mungkin marah, dan lain sebagainya. Ini kita bisa bermain menggunakan warna untuk melakukan terapi ini. Salah satunya bisa menggunakan warna. Nah, kalau terkait dengan daerah yang mewakili, misalkan marah itu kalau tadi kan kepala di ibu jari misalkan, tangan itu di telunjuk dan kelingking. Nah, kalau untuk emosional, daerah mana yang mewakili itu? Jadi emosional itu, jadi kalau menggunakan yang level rendah menggunakan korespondensi itu sebenarnya kalau emosi-emosi seperti marah itu kan yang terkait dengan emosi marah itu kan di organ hati. Liver itu terkait dengan emosi marah. Kemudian kalau marah dan jengkel itu di liver ya. Kemudian kalau yang sedih itu di paru-paru. Kemudian berarti kita koneksikan fungsi organ tubuh dengan kaitannya emosional ya. Iya, betul. Nanti tempatnya juga sesuai dengan yang tadi jari atau telapak jari atau telapak tangan tadi ya. Ya, kalau menggunakan korespondensi nanti sesuai dengan organ-organnya itu yang akan kita lakukan terapi. Berarti tidak berarti marah ada di jempol, sedih ada di kelingking gitu bukan ya? Itu nanti di level yang tinggi lagi. Oh gitu. Level tinggi lagi itu begitu. Jadi seperti takut ya. Kalau di level namanya level 3 origin tuh takut itu ada di ruas jari telunjuk. Jadi takut itu di ruas jari telunjuk itu bisa. Jadi kalau mau mengurangi rasa takut di ruas pertama jari telunjuk ini kita berikan warna biru. Itu di level yang tinggi, tapi sudah banyak disebarkan di media massa atau di media sosial penanganan takut dengan menggunakan Sujo seperti ini.
Nah, ini jadi di jari telunjuk diberikan melingkar ya di ruas pertama ini secara melingkar warna biru. Ini untuk meredam rasa takut. Biasanya pada masa-masa pandemi ini orang banyak atau sering kita mendengar orang takut dengan masa pandemi. Padahal kita tahu bahwa kalau kita takut justru menurunkan imunitas kita. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mengcounter atau mengurangi rasa takut. Nah, memang kalau model seperti ini diutamakan kalau laki-laki kan menggunakan tangan kiri ya. Oh gitu. Jadi filosofinya gitu, laki-laki tangan kiri. Kalau laki-laki tangan kiri, kalau perempuan tangan kanan. Perempuan ditambahkan tangan kanan. Ada penjelasan apa itu di situ? Itu sebenarnya ikut di TCM sebenarnya. Jadi ya, ada yin yang gitu. Kalau kita ada laki-laki dan perempuan, laki-laki ditambahkan tangan kiri, perempuan tangan kanan. Kemudian termasuk ini kan, kalau ini adalah yin, kemudian kalau ini yang. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan pandemi ini salah satu yang perlu dikuatkan adalah keberanian ya. Berarti keberanian untuk menghadapi, ketenangan untuk menghadapi masalah pandemi ini. Jadi bisa dikuatkan lewat jari tadi ya. Lewat jari telunjuk tadi ya. Jari telunjuk ini untuk mengurangi rasa takut, ya. Kemudian nanti di samping rasa takut kan kita juga diberikan rasa takutnya diturunkan, kemudian rasa senangnya. Ya, rasa senangnya itu ditingkatkan. Nah, kalau rasa senang di mana itu jarinya? Rasa senang itu ada di ruas kedua dari jari kelingking. Nah, kalau kita mau menguatkan rasa senang itu kita bisa berikan dia warna merah. Kita carikan itu merah. Tadi mengurangi kecemasan, mengurangi rasa takut, jari telunjuk ruas pertama itu turunkan intensitasnya dengan warna biru. Kemudian untuk meningkatkan rasa happy, rasa senang itu di ruas kedua jari kelingking ya, dikasih warna merah. Nah, seperti ini. Jadi ini dikuatkan. Itu penguatan ya, penguatan rasa senang ya. Ini rasa senang bahagia atau rasa senang yang seperti apa? Atau ya rasa senang bahagia ya. Love. Love bukannya jari kelingking dikasih cincin emas cincin ya. Emas. Jadi nggak usah diwarnai, kasih emas 10 gram mungkin langsung happy kan itu. Di kelingking. Jadi itu Pak, secara emosional rasa takutnya dikurangi. Jadi bisa menggunakan ruas pertama ini ya. Nah, memang di ruas telunjuk jadi pertama ini diberikan warna biru, kemudian yang kelingking di ruas kedua diberikan warna merah untuk meningkatkan love, rasa senang. Terus kemudian yang penting lagi kita imunitasnya Pak. Imunitas juga harus ditingkatkan. Nah, yang mana ini imunitas secara umum atau secara spesifik? Karena di masa pandemi itu kan virus corona itu kan menyerang di pernapasan. Maka yang perlu kita tingkatkan adalah ini, kita meningkatkan imunitas di ruas pertama pada jari manis dengan ruas menggunakan pertama jari manis ya. Ya. Nah, seperti ini Pak. Berarti itu dikasih warna merah. Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau. Jadi kita sedang meningkatkan imunitas di sistem pernapasan. Nah, sekarang fenomenanya kan tidak hanya di pernapasan Pak ya, tapi juga di pencernaan. Nah, maka kita juga bisa memberikan warna hijau di ruas kedua pada jari tengah. Seperti ini Pak. Pernafasan, pencernaan, rasa suka, rasa bahagia, menurunkan kecemasan ya.
Nah, ini untuk meningkatkan imunitas, yang jadi manis ini untuk imunitas di pernapasan, ini imunitas di pencernaan. Nah, ini itu kan secara umum ya. Maksudnya secara umum itu bisa laki-laki, bisa perempuan mengatasi masalah emosional di masa pandemi ini. Yang pertama menurunkan kecemasan, ketakutan, kemudian meningkatkan rasa happy, rasa bahagia, love, kemudian meningkatkan imunitas, terutama sistem pernafasan dan pencernaan. Ya. Nah, untuk memperkuat rahim misalkan, ada titik tertentunya yang bisa dipakai. Ya, betul, Satu Pak. mungkin bisa supaya nggak bisa keguguran, dan yang kedua mengurangi badai sitokin misalkan. Ada yang khusus nggak? Kalau di badai sitokin bisa menggunakan warna juga, Pak. Jadi kita bisa menggunakan warna. Jadi saya gambarkan dulu untuk di paru-paru ya. Terus di paru-paru. Nah, contoh ini ya. Ini Ke area paru-paru ya. Ini paru-paru. Ini paru-paru. Nah, di paru-paru ini kita tahu bahwa di sini juga ada timus ya. Timus itu. Berarti harus hafal anatomi sujok ya ini ya. Nah, iya betul. Dan memang ini dasarnya di situ, Pak. Iya, Jadi harus betul. hafalin. Ya harus ada ada ilmu dasarnya gitu. Iya, betul. Nggak apa-apa, ini yang tips-tips ya yang bisa Itu sih. masyarakat umum bisa segera lakukan. Tapi kalau nanti mau belajar yang lebih dalam lagi kan ada ilmu khusus. Nah, ini Ya. ini paru-paru dan timus ya. Ini timus ya. Oke. Terus kalau di sini kan ini kan kepala, Pak ya. Kepala ya. Maka Terus ini kan dua ini paru-paru. leher. Nah, Ya. ini leher. Maka Timusnya ini di tengah. tenggorokan, Pak. Ke Ya. tengah. Nah, kalau untuk melakukan supaya nanti di pernapasannya sistem pernapasannya bagus, apalagi kalau dia sudah mulai ada rasa kesulitan bernapas, ya, maka ini kita pijat, Pak. Ini kita pijat, dorong ke atas, dipijat, dorong ke atas. Boleh pakai minyak atau enggak? Enggak usah, ini aja. Oke. Sampai hangat atau sampai kemerahan ya. Nah, setelah itu nanti bisa diberikan warna merah. Nah, di paru-parunya ini kita berikan warna merah. Mulai sini ya, ini kita berikan warna merah. Nah, kita blok pakai warna merah. Kemudian ini juga sama, kita berikan warna merah. Nah, kemudian yang tenggorokan ini juga kita berikan warna merah. Jadi Arahnya ke atas arahnya ya. memberikan goresan ke atas, nih betul. Oke. Ke atas. Supaya nanti lancar, termasuk nanti kalau ada Sekret itu kan bisa dengan mudah untuk bisa dikeluarkan dikeluarkan. ya. Seperti itu. Tips-tips sederhana dari Sujok untuk bisa diterapkan selama pandemi ini. Nah, Tapi kalau terutama teman-teman kalau mau ikut pelatihan atau ingin lebih dalam lagi, ini bisa mengikuti pelatihan di Perpasi. ya, itu untuk lebih dalam lagi ya. Yang penting lagi. untuk tips-tips ini bisa dilakukan sendiri oleh ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang mempersiapkan persalinannya di masa-masa pandemi ini. Jadi nggak perlu takut. Insya Allah bisa kita upayakan, kita ikhtiarkan dengan salah satunya terapi Sujok. Karena terapi Sujok ini merupakan salah satu jenis terapi yang yang mengedepankan upaya alamiah ya, memanfaatkan fenomena tubuh manusia, memanfaatkan fenomena alam semesta ini untuk kesehatan tubuh manusia dan kesehatan mental dan kesehatan secara holistik gitu ya Pak Agus ya. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini terapi Sujok ini, dan tentu saja bagi teman-teman tenaga kesehatan juga teknik tadi sedikit banyak bisa diterapkan di kondisi-kondisi kondisi darurat, kondisi-kondisi minimalis yang bisa dilakukan untuk menolong, terutama ini concern kita ini lagi bulan ini ya, bulan Oktober ini, September Oktober ini untuk wanita hamil.
di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali Pak Agus. Dan kalau pengen memperdalam ya insya Allah nanti ada kelas-kelas tersendiri ya, kelas-kelas pelatihan cucuk mulai dasar hingga advance. Begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan nanti bermanfaat dan insya Allah kita akan diskusi lagi dengan Pak Agus dan teman-teman yang lain terkait dengan terapi-terapi yang lain atau juga masih terkait dengan cucuk atau terkait dengan kalau dengan Pak Agus juga dengan terapi totok punggung ya, terkait dengan kasus-kasus tertentu yang mudah-mudahan kita langsung bisa aplikasikan, kita bisa manfaatkan untuk kesehatan kita sendiri, keluarga maupun masyarakat di sekitar kita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.